Bangunan pusat olahraga Hambalang ambruk, pengusutan sedang berjalan. 6 tahun lumpur Lapindo, derita para korban belum berakhir. Kasus gadis berair mata berlian bingungkan kalangan kedokteran. Selamat sore, jasad korban Suko yang ditemukan warga pasca dihentikannya evakuasi akan dicocokkan identitasnya dengan data korban. Usai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet dan Kemendiknas, Angelina Sondang ungkapkan kerinduan pada anak-anaknya. Selengkapnya kami hadirkan di Liputan 6 Petang. Saya Juanita Wirapaja. Saudara Tina Agustina kini dijuluki gadis air mata berlian setelah matanya diduga mengeluarkan butiran-butiran serupa batu-batu permata. Kasus Tina masih membingungkan kalangan kedokteran. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat menilai kedua mata Tina Agustina sepenuhnya normal. Butiran yang diduga keluar dari mata Tina direncanakan juga akan diteliti oleh ahli geologi. Tina Agustina, gadis berusia 22 tahun, warga desa Cisalak, Sumedang, Jawa Barat, yang kini dikenal sebagai gadis air mata berlian, menjalani pemeriksaan fisik lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, termasuk terutama pemeriksaan di kedua mata. Ya, tenang aja sih, agak udah diperiksa gitu agak tenang. Pengen cepat-cepat nunggu hasil. Dokter spesialis mata RSUD Sumedang menilai kedua mata Tina Agustina sepenuhnya normal. Tim RSUD Sumedang belum mengetahui penyebab kondisi ini. Sejauh pengetahuan tim RSUD Sumedang, belum ada literatur medis yang membahas kondisi seperti ini. Kalau dilihat matanya sendiri, anatominya segala macam sih tidak ada kelainan yang mendukung untuk keluarnya benda seperti ini. Dan penyebabnya pun memang tidak kita ketahui ya, secara teoritis sih. Pihak rumah sakit siap bekerja sama dengan berbagai ahli lain untuk mengungkap kasus yang tidak biasa ini. Tina kini dirujuk ke Rumah Sakit Cicendo Bandung, rumah sakit rujukan utama terkait kelainan mata. Butiran yang diduga keluar dari mata Tina juga akan diteliti oleh ahli geologi. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Laboratorium Geologi di Bandung. Jadi intinya Laboratorium Geologi siap untuk menganalisa butiran-butiran. Kasus aneh Tina bermula tahun lalu. Tina bermimpi diberi buah kelapa oleh seorang nenek. Keesokan harinya, mata Tina mengeluarkan butiran kerikil berwarna hitam. Lalu, sekitar seminggu lalu, Tina kembali bermimpi tentang sang nenek. Kali ini, nenek itu memerintahkan Tina membuka buah kelapa yang diberikan. Keesokan harinya, mata Tina mulai mengeluarkan butiran-butiran seperti batu-batu berharga beraneka warna. Bobi Roska melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Kita ke kasus narkoba, terancam hukuman 4 tahun penjara akibat terjerat narkoba. Ayah artis Julia Perez, Angkasa Jaya berharap mendapatkan rehabilitasi. Angkasa dan seorang rekannya ditangkap Senin di rumah kontrakannya di Kalisari, Jakarta Timur oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu. Hingga hari ini, ayah artis Julia Perez, Angkasa Jaya masih terus menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bapak berusia 52 tahun itu berharap bisa mendapatkan rehabilitasi agar sembuh dari jeratan narkoba. Kalau Bapak mau pakai narkoba itu kalau ada apa sih? Kalau ada teman datang makan itu. Berarti kambuhan gitu Pak ya? Kalau nggak ada ya. Biasanya kan kalau yang itu kan selalu beli. Bapak jadi nggak beli gitu? Yang tidak dibolehkan itu kan. Mantan atlet sepak bola ini ditangkap setelah ada laporan dari warga. Tak jauh dari rumah kontrakan Angkasa Jaya alias Aang di Kalisari, Jakarta Timur. Memang ada spanduk berisi seruan agar warga melapor jika ditemukan penyalahgunaan narkoba. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, 0,7 gram sabu, alat hisap atau bong, serta aluminium foil. Bahkan hasil tes urin terhadap keduanya pun positif mengandung metamfetamin.
Beli rekannya itu ya, Y itu beli dari Kampung Ambon. Jadi dia beli dari Kampung Ambon, dibawa ke tempat kosnya, pakai bersama. Sisanya masih ada, itu yang 0,70 itu sisa dari mereka berdua. Julia Perez yang sempat bertemu ayahnya semalam mengaku tak percaya ayahnya terjerat narkoba. Saya kaget. Kenapa bisa papa saya pakai, karena setahu saya papa saya baru kemarin nggak lama ini divonis livernya dan dia hampir meninggal. Itu yang saya tahu. Angkasa Jaya dan rekannya Yosi dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ari Pratika melaporkan dari Jakarta. Insiden penembakan kembali terjadi di Papua dengan korban seorang wisatawan asing asal Jerman. Kini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Korban Dietmar Piper ditembak orang tak dikenal di pantai Besji, Dok 8 Jayapura, Papua Selasa siang. Saat itu korban bersama sang istri Eva Medina tengah menikmati keindahan pantai. Tiba-tiba dihampiri orang tak dikenal yang melepaskan tembakan 2 kali. Usai menembak, pelaku kabur dengan mobil. Korban dievakuasi warga menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura untuk mendapat perawatan intensif. Pemeriksaan dokter menyebutkan korban menderita luka tembak pada bagian punggung dan paha. Sejauh ini kondisinya relatif stabil. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengejar pelaku. Saat ini kasus dalam pengembangan atau dalam pelacakan dari tim reserse Polresta Jayapura bersama dengan Polda Papua. Sedangkan barang bukti yang disita yaitu proyektil, 1 buah proyektil, bercadar korban dan handuk yang terdapat ada bersama. 2 jenazah korban pengeroyokan supporter sepak bola di Gelora Bung Karno, Dani Maulana dan Rangga Cipta Nugraha, sore ini dibawa keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Orang tua kedua korban berharap polisi mengungkap pembunuh anak mereka. Keluarga dan kerabat Dani Maulana Selasa sore hanya mampu memanjatkan doa agar Dani yang menjadi korban tewas dalam pengeroyokan supporter sepak bola di Gelora Bung Karno minggu lalu berangkat ke pangkuan Yang Maha Kuasa dengan tenang. Keluarga berencana memakamkan Dani di Taman Pemakaman Umum Jati Asih, Bekasi. Tapi dari ciri-cirinya benar anak Bapak, Pak? Memang beliau itu penggemar sepak bola, Pak? Ya kalau itu namanya anak muda lah, kita nggak bisa bilang ya Mas ya. Terus gimana itu, bisa juga. Sementara Aat Kosasih, ayah Rangga Cipta Nugraha, yang merupakan anggota Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat, tampak tegar mengurus pemberangkatan jenazah anak laki-laki kesayangannya itu menuju Bandung untuk dimakamkan. Anggota TNI ini mendesak polisi segera menangkap pembunuh anaknya. Iya, kelalaian panitia. Itu betul Pak, itu ya. Apa? Saya gini menuntut sampai tuntas aja itu si pelakunya tersebut dikejar aja gitu. Kepada kepolisian. Iya, kepada kepolisian. Ya. Di Bandung, Jawa Barat, kerabat dan keluarga Rangga sudah menanti datangnya jenazah Rangga untuk dimakamkan. Keluarga sangat terpukul dengan kejadian yang menewaskan Rangga yang dikenal baik di lingkungannya. Sementara di Jakarta, 1 dari 5 korban luka dalam pengeroyokan supporter sepak bola dalam laga ISL antara Persija melawan Persib Bandung hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Korban Sandi Patria Ahmad yang merupakan wartawan dari Manado TV mengalami luka serius di sekitar kepala akibat tembakan petasan dari salah satu tribun penonton Gelora Bung Karno usai pertandingan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Pasca dihentikannya evakuasi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, warga Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat menemukan jasad dan barang-barang korban. Temuan warga ini akan diidentifikasi tim dari Mabes Polri sebelum diserahkan kepada keluarga.
Jasad korban dan sejumlah properti yang ditemukan warga Cicurug, Sukabumi di sekitar lereng Gunung Salak hari ini diserahkan oleh tim gabungan kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Temuan tersebut akan diidentifikasi. Menurut Ketua Tim Gabungan Evakuasi yang juga Danrem Surya Kencana AM Putranto, temuan warga itu diyakini korban Sukhoi. Hujan lebat ya, hujan deras. Kemungkinan itulah yang nggak sempat keambil atau mungkin tercecer, itu yang jatuh. Mabes Polri menyatakan tim Disaster Victim Identification akan mencocokkan data antemortem dan postmortem terlebih dahulu, kemudian menyerahkan pada Basarnas untuk dilanjutkan pada keluarga. Nanti kepada masyarakat yang sudah teridentifikasi milik, nanti kita akan kembalikan dan diharapkan nanti kita akan hubungi kepada keluarga yang sudah kita mulai memiliki data, baik data antemortem maupun postmortem terdahulu dalam rangka untuk penyerahannya. Sedangkan untuk potongan-potongan ini nanti kita akan kuburkan sebagaimana ketentuan yang sewajarnya. Pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di lereng Gunung Salak 9 Mei lalu dalam perjalanan Joy Flight. 45 penumpangnya tewas, 35 orang diantaranya warga negara Indonesia dan 10 warga negara asing. Saat ini KNKT masih terus mendalami jatuhnya pesawat komersial buatan Rusia itu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.